Tausiah itu apa? Jauh tentang warisan-warisan seterusnya itu Tausiah. Nah, aku orang insyaallah aku sih kepingin suwe ben iso ngancani kowe ya. Dan aku juga bareng-bareng lihat uas untuk baru Pak Lurah gitu, sehingga saya akan menambah ketakjuban saya kepada beliau karena BUMN ki iso sok-sok kita ganti jadi BUMR. Badan usaha milik rakyat ben cetha ben sing nyambut gawe direktur berhenti ben kelingan nek milik rakyat. Ya. Soalnya negara lembaran berpihak pada rakyat. Ya toh? Nah, gue nggak stasiun KAI, nggak sepur, nggak aturan-aturan macam-macam supaya semakin banyak rakyat yang diperhatikan. Harus sing iso nyewa nggon, iso sing kelas menengah. Rakyat kecil sebagaimana dulu harus ditampung juga di jalan. Yang penting bijak tertib, bijak bersih satu sama lain bisa. Tapi jangan sampai menjadi BUMN, jangan sampai menjadi perusahaan swasta. Selama ini masih ada indikator bahwa BUMN itu berlaku seperti perusahaan swasta. Jadi makanya besok-besok langkah pertama adalah kita ganti namanya jadi BUMR, badan usaha milik rakyat. Mulai ya kira-kira. Gue nak sido, merah sido yang mau taruh duit. Terus rakyat Indonesia ke rakyat yang tangguh. Gue rakyat yang ini pokoknya dari penak, dari barang-barang nyambut dari gunung ya. Wong sing berpuluh-puluh ribu desa yang lurahnya tidak seperti ini aja juga urip ya. Terus kalau mau bawa wong Jawa ki urip ya. Ono duit 1 juta cukup, 500.000 cukup, 200.000 ya cukup ini toh. Wong Jawa yang lupa. Jadi sekarang kita rayakan Indonesia, rayakan Nusantara dengan satu nomor pendidikan yang mengingatkan kita pada jejak Indonesia baru. Ya, selesai juga. Setelah itu nanti kita mohon Ibu Camat untuk juga mohon untuk mewakil sesuatu karena beliau ini menjadi salah satu yang mengasuh keadaan di Bangladesh ini. Ini serikat ini. Jadi kalau lucu itu dunia Arjuna. Yuk. Jadi, ngapunten kelihatannya baik gitu. Kelihatannya baik, ini kan berkorelasi Gusti Allah mau dikasihkan soal apa nutup air pulau kan gitu. Terus misalnya Gusti Allah berkorelasi nutup air pulau bisa aja nih gitu. Gimana? Bali nonton niku mbak. Jadi nonton niku terus kitanya hal yang sudah dilakukan nonton niku gitu. Niku hanya kelihatan baik saja karena memang rahmat Gusti Allah. Simulasi Gusti Allah untuk air pulau kan gitu. Ini mawon. Terus satu hal yang tidak pernah selalu saja menjadi salah satu prinsip saya begini. Saya tidak pernah punya harapan apapun, tidak pernah punya cita-cita apapun. Kalau Mbah Nun, kalau orang Jawa Timur ngomong apa jadi ngisuk. Terus pengharapan kulon, cita-cita kulon itu hanya berhenti sampai besok pagi. Kalau besok pagi ini kalau sesuai isi diwenai urip ya alhamdulillah dilakoni kan bunga. Tapi nah sesuai negosiasi mati ya kumpul bisul khotimah. Jadi tidak pernah punya pikiran panjang, tidak pernah punya harapan panjang. Jadi harapan saya itu hanya berhenti pada besok pagi. Besok pagi masih hidup ya alhamdulillah, di jalan dengan bahagia. Tapi kalau misalnya besok pagi itu sudah tidak dibangunkan lagi ya ke besok pagi. Jadi menurut pengangan semuanya tapi itu tidak diorientasikan ke apapun, di semata-mata nama tetapi apa yang satu di sumpah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya itu diangkat melalui satu sumpah, di mana sumpah itu kemudian saya ucapkan atas nama Tuhan. Jadi senantiasa saya sampaikan kepada pamong. Jadi setiap kali ngangkat pamong itu selalu saja saya sampaikan. Demi Allah saya bersumpah untuk menunaikan tugas sebagai seorang kepala desa dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, menegakkan kehidupan demokrasi, menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Tatkala sumpah terucap atas nama Tuhan, atas nama Allah, itu tidak ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada upaya untuk menepati apa yang sudah kita sudahi. Ketika sumpah terucap, saya mengibaratkan saya berada di bawah tiang gantungan. Sumpah terucap atas nama Tuhan, tali gantungan itu masuk ke leher dan itu saya sandang sampai hari ini. Sehingga saya tidak punya pilihan lain kecuali berupaya semaksimal mungkin untuk menepati apa yang sudah kita sumpah. Dan itu selalu saja saya sampaikan kepada Pak Mo, kepada para desa. Saya masih beruntung saya punya pejabat outsourcing 6 tahunan. 2024 nanti saya berkesempatan untuk melepas tali gantungan itu. Tapi kalau Pak Mo, kalau Pak ASN, dia akan terikat dalam tali gantungan sampai nanti pensiun. Itu senantiasa saya sampaikan. Dan persoalannya kadang-kadang kita dengan Tuhan saja tidak pernah serius, apalagi dengan pekerjaan tambah nggak serius. Seringkali ini yang kita sampaikan. Jadi sebetulnya tidak ada niatan apapun, kecuali kita ada upaya untuk menepati apa yang sudah kita semakan. Kadang sumpah atau itu tidak ada pilihan lain kecuali menepati apa yang berupaya semaksimal mungkin untuk menepati apa yang kita sepakat. Jadi selain ini klarifikasi mau kita api kan di relasi Gusti Allah mau mesik person untuk pulau. Jadi kita ini punya problem besar dengan Pak Lurah. Saya punya problem besar. Pak Lurah ini kan tidak pernah punya niat tandang dengan keindahan dan kesejahteraan yang luar biasa ini untuk dipuji. Dia tidak punya tujuan untuk dipuji. Tapi sialnya kalau kita ngomong mengenai tandangnya Pak Lurah kan di sini yang pujian ya. Gelem-gelem tadi sama tadi juga semua itu deretan pujian dan itu kan bukan tujuan dia. Ini problemnya di situ. Jadi orang ngomong orang jujur, ngomong tuh ngelem. Kalau itu bukan tujuan dia. Kalau di Indonesia ini kan semua bangsa Indonesia ini rata-rata senang yang buruk-buruk kepada yang baik-baik. Sebab nek elek itu nikmat ngerasani ya, nikmat guys, terus nikmat chatting, nikmat macam-macam yang sosial. Tapi kalau adik-adik orang tahu digawe, orang tahu diperdulikan. Kowe nggak ya adik kau yang mau poe 1000 paling sing dieling-eling orang nganti siji. Nek kowe elek siji, kowe diomong nganti ping 1000 kuwi. Itu bangsa kita yang sudah kena dunia maya seperti itu. Nah Pak Lurah ini juga mengalami problem. Dia tidak ingin dipuji, makanya dia ada klarifikasi yang luar biasa dari beliau. Tapi Pak Bu Camat ya bingung. Nah, aku ngomong ke Pak Lurah baru bangun aja ya. Di sini yang pujian, belum aja ngampuk gitu. Ini pengen soal rasa seneng ngampuk, senengane orang jeblok, senengane orang bebek, senengane orang bangkrut, kalau nek bangkrut seneng banget gue ngerasani enak banget. Nek ono apik gue ora gelem ngakoni gue kayak forum-forum seapik apapun tidak akan pernah diakui oleh negara Indonesia, pemerintah Indonesia maupun bangsa Indonesia. Peranmu semanfaat apapun tidak akan diakui. Karena kita memang lebih suka kepada yang dulu. Itu berarti kita ini sebagai pabrik setan sangat subur menyebarkan kesetanan. Sehingga ketika kita kaget ada desa kayak gini, Pak Lurahnya kayak gitu, kita kaget karena kita terbiasa dengan produksi setan. Maka kita belajar sekarang untuk menikmati anak-anak alaihinya, menikmati produksi malaikat. Jadi malaikat itu pokoknya segala sesuatu yang sifatnya frekuensi energi yang resonansi yang kita sebarkan yang sifatnya manfaat dunia dan akhirat. Ya, oke. Teman sekalian, sekarang kita puncaki dengan satu apa yang disebut dramatic reading dari Pak Joko Kanto, Buyut Pirodat, Mbah Geol, dan putra-putranya Mas Doni, Mas Jijit, ini ya diri kabeh jaluk monggo yang sebut. Saya tergantung blockingnya yang disiapkan gimana. Kita siap untuk mundur satu langkah. Jadi saya mundur satu langkah. Menurut saya Bapak Pak Lurah bisa mundur satu langkah untuk diri. Mengutip apa yang pernah saya tulis pada tahun 80-an.
Indonesia bagian dari diri saya, dan ternyata seluruh dunia dan alam semesta merupakan bagian dari Bandung Harjo. Secara kesadaran, secara kebijaksanaan dan hikmah, gitu ya. Menurut sekalian, alhamdulillah, Pak Lurah, tadi drama dikeliling tadi, keropraan tadi itu saya bikin sekitar jam 2 tadi, susu jadi mungkin ada kurang sempurna dan seterusnya. Lalu semuanya karena tadi kan saya tanya sama Bu Camat janjane pangkale iki apa to? Saka gurune iki apa kok Pangwarjo di Moncer yang ini. Terus kita cari bersama. Pangkalnya adalah katresnane Pak Lurah kepada penduduk dan alam yang menjadi tanggung jawab beliau. Katresnan itu melahirkan ilmu, karena ilmu itu hanya dikasihkan oleh Allah secara benar. Nah, ilmu yang orang kabeh benar ya, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang punya kesucian jiwa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi insya Allah itu yang terjadi di Bangladesh, dan kita semua bertepuk tangan, bersyukur, dan kita berdoa mudah-mudahan meskipun besok-besok Pak Lurah tidak menjadi penanggung jawab di sini, insya Allah, karena Pak Bu Camat tadi sudah mengatakan bahwa yang beliau bangun adalah sistem, maka insya Allah siapapun yang kelak menjadi lurah, kelak menjadi pemimpin di sini, insya Allah beliau akan tetap dengan sendirinya akan melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh beliau. Kalau pakai surah Anas, Anda tahu nomor 1 kul a'udzu birabbin nas. Jadi pemimpin itu bukan malikin nas, bukan ilahin nas, tapi rabbin nas dulu. Jadi mengayomi se, menyayangi se, mencintai se, ya. Jadi itu yang menimbulkan komitmen dan kesadaran dan tanggung jawab. Baru nek rada kepeksa rada dudukin aku lurah, kan? Itu hanya untuk hal-hal tertentu yang memang membutuhkan otoritas atau kekuasaan. Kalau terpaksa nanti baru pakai ilahin nas. Tapi kan urutannya menurut Allah kan, nek gue jadi pemimpin, jiwanya jiwa rabbin nas dulu, baru malikin nas, baru ilahin nas. Biasanya kita workshopkan bersama-sama jamaah, tapi kali ini pokoknya intinya seperti itu. Saya kira teori kepemimpinan yang utama adalah katresnan atau cinta kepada semua yang ada di dalam tanggung jawabnya, baik manusia sampai anak mudanya, sampai bayi-bayi. Bahkan di Bangladesh tidak ada pengemis, tidak boleh ada pengemis, karena Pak Lurah ini adalah pemegang atau patrapnya atau makomnya adalah al-yadul ulya, tangan yang di atas, khairun min yadis sufla. Artinya bukan kita menolak pengemis, tapi diupayakan dengan sistem dan pandangnya Pak Lurah agar supaya tidak ada orang yang sampai ngemis-ngemis kepada kita. Itu maksudnya. Jadi kita harus membangun satu masyarakat yang tidak ada pengemisnya, artinya tidak ada orang yang kita biarkan menderita dan kekurangan sehingga akhirnya ngemis. Kita berdosa kalau sampai ada manusia ngemis, karena yang ngemis itu manusia, sebagaimana beliau didengki orang kan beliau tetap menjawab itu untuk keluarga saya. Jadi kita harus menciptakan satu sistem tatanan dan kebersamaan di desa, di negara, untuk supaya tidak ada pengemis. Artinya tidak ada orang yang kita biarkan kekurangan, tidak ada orang yang kita biarkan di dalam kemiskinan. Makanya selalu kita usahakan bersama-sama untuk seimbang satu sama lain, untuk sejahtera satu sama lain. Karena pedoman kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan bagi yang berkuasa, terus yang tidak berkuasa juga ikut mendapat keadilan, gitu ya. Kul indallahu fa inna ma'adilu ala nafsi wa inna tadidulnya kabna yuha ilayya rabbi. Kalau yang saya omongkan tadi ada yang salah, itu saya yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada yang benar dari semua yang saya omongkan dan kiai tadi, itu dari Allah SWT. Dan Allah ada di sini, para malaikat ada di sini. Karena keberadaannya bukan keberadaan jasad dia, bukan keberadaan material atau fisik, keberadaan Allah, keberadaan jiwa, keberadaan roh. Dan desa ini sangat melibatkan Allah. Bahkan beliau tadi kita mengenai sumpah itu kan menghadirkan Allah untuk menjadi akrab, soko guru dan prinsip dari semua pamong, semua rakyatnya, dan juga perlu tepuk tangan untuk Pak Lurah semua. Kita akhiri bersama-sama Nusawu Pak lagi ulang tahun besok. Mulai dari 3 Juli
dia sendiri yang menciptakan kata-kata 3 Juli, padahal 3 Juli maksudnya 3 Juli bukan 3 Juli. Oke, sekalian saya minta maaf Pak Lurah, Bu Camat, dan semua Bapak, semua warga Banyuwarjo minta maaf untuk kekurangan hanya itu yang bisa saya persembahkan karena waktunya terbatas, termasuk waktu dari tua saya. Aku wis tuwa kaya ngene iki, dadi aku yang dibatasi karo sing duwe aku, karo sing ngancani aku gitu. Jadi saya aslinya jam 12 sudah harus off, tapi ora apa-apa lah. Boleh imbuh sidik-sidik kan gitu. Demi cinta saya kepada Banyuwarjo dan juga dengan saya kepada ini. Sekarang sambil surut satu persatu semua alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurulillah.